Orang yang sering merokok di atas kendaraan itu mereka terbiasa karena tiada yang tegur. Betul. Iya, kayak gitu. Padahal saya juga bisa. Inti dari pelaksanaan operasi ini adalah kita menumbuhkan kesadaran berlalu lintas untuk masyarakat. Bukan hanya di Kota Palu, tapi di seluruh Indonesia. Oh. Sini apa ya? Kalau bahasa Pacal. Pacau Iya, ya. Pacau. Kalau bahasa saya Tanjal 3 biasanya orang bilang. Biasa yang begitu-begitu the nurul. Ya. Dilarang parkir yang biasa ada Oh logo-logo iya, parkir. betul. Kalau lihat petugas Pak Polisi lagi foto-foto, nah hati-hati. Itu di foto itu di capture, itu melanggar. Nanti dapat surat cinta dari polisi. Iya. Ada teguran. Teguran tadi yang saya sampaikan. Misalnya, Pak, Ibu, kita tidak mengasihkan tilang, tapi kita biasa kasih form, tapi biasanya dia udah parno duluan, udah takut duluan. Wah, ini Pak polisinya nilang kita ini. Padahal itu ditegur. Oh, surat itu, teguran. Iya, surat teguran. Ada 2.468. Lebih banyak yang ditegur. Ya, banyak yang ditegur. Show Al Palu episode ke-24. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Kita kembali kedatangan sang polisi FTV. Ada Bapak AKP Kanisius Pranata SIK. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Beliau ini adalah Kasat Lantas Polresta Palu. Ya, selamat datang Pak Kanisius. Ya, datang kembali. Datang kembali, luar biasa. Waktu pertama kali datang itu apa? Wajahnya tuh bercahaya. Ini datang kedua kali masih juga bercahaya. Apa tipsnya ini, Pak? Saya pikir makin hitam. Karena sering Karena di jalan ya. Jalan terus ya. Oke, sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan bintang tamu kita, yaitu seorang Kasat Lantas Polresta Palu, ada Bapak Kanisius. Saya pengen kasih tahu nih buat teman-teman semuanya yang mungkin ketinggalan beberapa episode dari Show Al Palu. Kalian boleh nonton cuplikan atau video episode sebelumnya di YouTube dari Soal Palu. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, dan buat kalian yang belum follow akun Soal Palu TV, jangan lupa juga di follow. Nah, bintang tamu kita sudah kali kedua datang ke sini, yaitu Bapak AKP Kanisius Pranata SIK. Sehat-sehat ini Pak ya? Sehat, Kabar sehat baik banget. semua ya? Iya. Saya lihat, saya follow Bapak di Instagram, saya lihat aktivitas banyak ini Banyak. ya, padat sekali ya. Iya, padat. Iya, ada sosialisasi, Iya. terus juga turun ke jalan, Betul. kontrol personel. Apalagi sekarang ini kan lagi ada ini ya, operasi patuh Tinombala. Betul. Nah, ini yang menjadi salah satu yang bakal kita bahas. Selain juga nanti akan membahas beberapa apa saja pelanggaran-pelanggaran yang lalu lintas yang sering terjadi di tangani sama Pak Kanisius ini dan juga personil lainnya yang ada di Polresta Palu. Nah, sebelumnya nih saya mau ucapin terima kasih dulu juga buat sponsor kita. Yang pertama ada Otopia Palu dan juga Si Boba Indonesia cabang Palu nih. Tepuk tangan dulu dong buat sponsornya kita nih. Ini ada Si Boba, nanti sebentar kita boleh tester juga ya, kita tes nih. Belum bisa di awal-awal Pak, karena belum banyak bicara, Belum banyak bicara, haus jadi ya. habis. Oke, nah Pak Kanisius, mungkin banyak orang yang selalu mendengar ada yang namanya operasi Tinombala. Betul. Atau operasi patuh Tinombala ya. Nah, biar semua yang nonton Show Al Palu ini bisa tahu lebih banyak lagi tentang operasi patuh Tinombala. Sebenarnya operasi patuh Tinombala itu apa? Boleh dijelaskan dulu. Oke. Jadi operasi patuh Tinombala kita laksanakan itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012. 15. Berarti sudah sementara berjalan sudah ya, Pak? berjalan. Oke. Ini sudah hari kelima untuk hari ini. Oke. Ya. Jadi operasi ini adalah operasi secara rutin dari pihak kepolisian, di mana inti dari pelaksanaan operasi ini adalah kita menumbuhkan kesadaran berlalu lintas untuk masyarakat. Bukan hanya di Kota Palu, tapi di seluruh Indonesia. Oke. Nanti misalnya kalau di Kota Palu namanya Sulawesi Tengah, namanya itu operasi Tinombala. Oh, di daerah lain beda juga lagi namanya. Bali misalnya, Bali. operasi Patuh Agung. Oke. Nanti kalau di Jawa Tengah, operasi Patuh Candi. Oh, Ya, jadi masing-masing punya nama karakter, programnya programnya ya. masing-masing. Oke. Biasanya ngambil landmark yang ada di masing-masing kota tersebut. Nah, lanjut lagi nih Pak Kanisius.
Berarti operasi Tinombala itu memang itu program setiap tahun? Setiap tahun ada? rutin, ya. Setahun sekali, maksudnya Setahun programnya sekali kan? pasti ada. Pasti. Berarti dia ini semacam kayak ini juga operasi lilin. Betul. Kayak gitu ya. Ya, operasi ketupat, operasi lilin ya, seperti itu. Oh, gitu. Nah, di dalam operasi Patuh Tinombala ini seperti tadi yang disampaikan sama Pak Kanisius, bagaimana caranya menumbuhkan rasa kesadarannya masyarakat untuk lebih taat berlalu lintas ya. Nah, berarti kehadirannya aparat kepolisian di operasi Tinombala ini itu ngapain Pak? Maksudnya mereka teman-teman kepolisian ini apakah mengadakan razia kayak gitu ya? Jadi kalau ada yang melanggar ditilang. Nah, kalau misalnya ada aktivitas itu, kira-kira apa saja pelanggaran-pelanggaran yang menjadi target dari operasi Tinombala ini? Jadi selama operasi Patuh Tinombala 2024 ini itu ada 10 prioritas pelanggaran. 10? Ya, ada 10. Yang pertama itu penggunaan helm standar nasional Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengendarai kendaraan roda 4 wajib menggunakan sabuk keselamatan. Seatbelt ya? Ya, seatbelt. Yang ketiga, ketika melalui traffic light jangan terobos. Jadi ketika lampunya merah ikut berhenti. Terus kalau ada tulisan misalnya di traffic light belok kiri jalan terus. Ya udah silakan belok kiri jalan terus. Tapi kalau ada tulisan belok kiri menunggu lampu apil, sesuaikan. Sama ini juga Pak, ada biasa saya lihat orang di lampu merah yang garis zebra cross itu, dia pikir itu setelan untuk motor satu-satu baris begini. Oh bukan, itu untuk zebra cross, untuk nyebrang. Orang nyebrang. Dia di situ, di garis dalam garis itu, dia kira untuk susunan motor di situ. Itu nggak boleh. Nah, itu termasuk pelanggaran. Pelanggaran, itu pelanggaran marka. Ya. Kemudian knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi knalpot brong, knalpot bogar, betul. Kemudian salah satu juga. Ya, salah satu juga. Kemudian over dimension overload. Itu apa tuh? Over dimension overload itu mungkin masyarakat bisa melihat biasanya motor atau mobil yang seharusnya kalau motor kan nggak boleh bawa kayak di belakang itu misalnya kapasitasnya hanya untuk gerobak mungkin ditaruh 2 bentuk. Nah biasanya karena dia bisa mengangkut barang lebih banyak, dibuatlah sampai tinggi, kayak misalnya kerupuk-kerupuk nih. Betul. Jadi otomatis pandangan dari spion pengendara roda 2 tidak bisa kelihatan. Nah itu membahayakan. Biasa itu kayak mas-mas sayur. Betul. Nah itu, terus biasanya kalau mobil itu yang over dimension itu misalnya truk yang seharusnya kapasitasnya berapa ton, terus dia melebihi batas kapasitasnya. Jadi sehingga bentuk mobil juga ketika kena angin itu bisa tumbang gitu karena kelebihan dimensi maupun kelebihan daripada beratnya itu. Kemudian yang selain itu lagi pengendara lebih daripada 1 orang. Jadi biasa mengendarai motor yang seharusnya berdua karena lebih. Jadi bertiga. Nah, iya, biasa kalau bahasa sini apa ya? Kalau bahasa Pacal. Kalau bahasa saya tanjal 3 biasanya orang bilang. Biasa yang begitu the nurals ya. Nah, kemudian pengendara yang belum cukup umur. Jadi yang belum memiliki SIM, belum 17 tahun itu belum boleh bawa kendaraan. Kemudian penggunaan handphone saat berkendara. Nah, penggunaan handphone saat berkendara ini kaitannya sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya dan bisa nyebabin kecelakaan. Kenapa? Karena dia nggak fokus biasanya ya ciwi-ciwi ya biasanya ya. Biasa juga ini balas chat-chatan pacarnya bisa gitu juga, kan. mohon maaf nih kayak ojek online. Nah ya. Kalau tidak ada properti yang kadang mereka kan biasa sediakan di samping spion. Iya samping, nah, itu lebih aman. Gitu ya. Bagusnya seperti itu. Cuman lebih bagus berhenti. Betul. Jangan itu. Tiba-tiba cek orderan sudah tembus di rumah sakit Undata ya. Bahaya juga itu berarti. Betul. Termaksud saya sempat baca katanya ini juga yang merokok di atas kendaraan. Betul. Juga. Yang merokok kendaraan itu kenapa bisa membahayakan pengendaraan? Karena abu rokoknya. Oh betul. Kena yang lain di belakang itu bisa bahaya. Tapi tadi juga saya sedikit cerita nih ya, karena tadi habis sosialisasi ke ada anak kegiatan SMA. sosialisasi. Jadi mereka juga menanyakan, Pak bagaimana cara menegur masyarakat yang biasa merokok saat mengendarai motor. Saya bilang ya tegur aja, itu bagus. Berarti adik-adik berpartisipasi menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena orang-orang yang sering merokok di atas kendaraan itu mereka terbiasa karena tidak ada yang tegur. Betul. Iya, kayak gitu. Padahal saya juga biasa. Tidak, mohon maaf Pak. Nah, berarti itu ya 10 Masih, selain itu masih ada lawan arus. Lawan
lawan arus. Biasa mungkin lihat updatean Pak Polisi, kami update di Jalan Pramuka misalnya, kalau di Palu. Biasa kita sengaja kita update, itu teguran secara lisan. Jadi itu teguran kita secara lisan, tapi otomatis kan masyarakat yang dia fotonya masuk, videonya masuk di ini kan merasa, wah saya melanggar nih. Sanksi sosial istilahnya ya. Gitu. Terus yang terakhir, dalam pengaruh alkohol atau minuman keras. Ya, itu juga ya. Itu tidak boleh berkendara. Jadi kalau memang dalam kondisi mabuk, ya sudah istirahat. Dalam kondisi ngantuk, ya udah istirahat. Betul. Nah itu dia 10 poin yang menjadi target sasaran untuk operasi patuh Tinombala 2024 ini. Betul. Ya. Nah ada poin yang saya pengen tanyakan nih ke Pak Kanisius soal knalpot. Mungkin di perjumpaan kita yang pertama itu sudah sempat ya tanyakan soal knalpot yang bobok nih, yang bogar ya. Nah, istilahnya berarti ini yang melanggar, yang tidak sesuai standar dari pabriknya ya. Betul. Kayak gitu. Nah kalau misalnya motor dengan cc yang besar, itu kan biasa suaranya juga kan itu. Itu di atas 125 cc itu desibelnya, bunyinya itu di atas 88. Jadi itu tidak masalah. Kalau misalnya cc-nya di atas 125 cc kendaraannya, kemudian dicek knalpotnya bunyinya 88 desibel, itu masih tidak masalah. Karena cc-nya besar. Cc-nya besar. Tapi kalau cc-nya di bawah 125, itu ketentuannya di bawah daripada 80 desibel. Jadi kalau dia mencapai di atas tadi, misalnya dia kena 83, 88, berarti dia sudah melanggar. Itu ketentuannya. Nah ini dapat lagi nih untuk poin edukasi dari Pak Kanisius ya, terkait tentang knalpot bogar yang kayaknya banyak juga ya orang banyak sekali. Dan ini apa kayak itu dia merasa kayak jadi Valentino Rossi kalau laju ke sana. Dia tahu orang yang dia habis lewatkan itu ya sakit hatinya. Betul. Nah, sebelum kita lanjut sama ini juga yang katanya yang over yang misalnya kayak muatan penumpangnya itu lebih dari 2. Betul. Nah, yang saya mau tanya ini Pak Kanisius, kalau misalnya nih ini karena kan banyak terjadi di masyarakat nih. Misalnya nih keluarga. Anaknya di depan satu, terus anaknya juga lagi di belakang tengah. Tapi mereka jadinya hitungannya berempat. Nah, itu termasuk hitungan melanggar nggak? Sebenarnya itu melanggar. Sebenarnya melanggar. Tapi kita biasa kita kasih teguran. Kalau kita didapat teguran, kita teguran simpatik karena kita ada teguran tertulis, kita sampaikan, Bapak Ibu alangkah baiknya kalau berkendara seperti ini lebih amannya karena kan ini anak Bapak Ibu. Jadi kita aja peduli sama keluarga itu. Nanti kalau ada apa-apa di jalan kan berarti otomatis satu keluarga yang tertimpa musibah. Bahaya sekali. Makanya buat yang kalau misalnya ada anak kecil sekali simpan di kantong saja yang nanya. Tapi kalau dibonceng di depan pakai helm, suruh pakai helm aja. Pakai helm ya. Itu lebih bagus. Oke, lebih bagus. Banyak juga sih yang pakai pola seperti itu yang tadi bilang sama Pak Kanisius, pakai anaknya dia kasih pakai helm. Iya. Nah, apalagi kayak helm yang dari Polres Palu nih. Ya, ini sebentar kita mau bahas juga nih tentang bagi-bagi helm. Nah, kita juga punya kuis sebentar ya di beberapa segmen. Tentunya hadiah kuis kita kali ini tuh spesial langsung dari Polresta Palu nih ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kurang lebih dari tanggal 15 Juli operasi patuh Tinombala 2024 itu sudah berjalan. Nah, sampai saat ini tuh sudah sejauh mana hasilnya tuh, Pak? Oke. Jadi menurut data yang kami dapat selama 5 hari itu untuk penindakan secara etle itu mendapat 230 pelanggar. 230 pelanggar. Itu dari tanggal 15 sampai sekarang? Iya. Cuma kalau ngolah etle ini kan dari pihak direktorat. Jadi kami hanya dapat datanya aja. Datanya yang di seputaran Kota Palu etlenya itu mendapat 230 pelanggar selama 5 hari. Kemudian ada etle mobile. Etle mobile itu misalnya kalau kita sebutnya handheld. Jadi ada petugas yang biasa pakai handphone, ada tulisan di handphonenya biasanya ada lambang logo lantasnya. Itu menindak gitu. Jangan pikir itu cuma foto-foto Bapak Ibu masyarakat Kota Palu sekalian. Itu merekam pelanggaran, dia foto, capture,
kemudian dikirim sama operator, nah itu pelanggaran. Itu ada terdapat 45 pelanggar. 45 Ya, tuh. biasanya itu yang pusat-pusat dilarang parkir yang biasa ada logo-logo parkir. Betul. Kalau lihat petugas Pak Polisi lagi foto-foto, nah hati-hati. Itu di foto itu di capture, itu melanggar. Nanti dapat surat cinta dari Dikirim betul. Jangan kamu kira ya Pak Polisi yang itu foto video di jalan tuh itu bikin konten, tidak ya. Itu merekam pelanggaran ya berarti. Terus kemudian ada lagi manual sudah dapat 34. Manual ini yang secara langsung, misalnya yang kita tidak bisa identifikasi platnya, yang biasa nggak pakai plat. Itu kan tidak bisa didapat sama etle, sama etle mobile itu nggak bisa dapat. Tapi kita manual. Itu ada 34 kendaraan. Kemudian yang terakhir ada teguran. Teguran tadi yang saya sampaikan. Misalnya, Pak, Ibu, kita tidak mengasihkan tilang, tapi kita biasa kasih form, tapi biasanya dia udah parno duluan, udah takut duluan. Wah, ini Pak polisinya nilang kita ini. Padahal itu ditegur. Oh, surat itu, teguran. Iya, surat teguran. Ada 2.468. Lebih banyak yang ditegur. Banyak yang ditegur. Oh, seperti itu datanya ya? Betul. Sampai dengan 5 hari ini ya, sampai hari ini. Nah, pelanggaran yang paling banyak kalau dari keseluruhan itu paling banyak pelanggaran Tetap nomor 1 helm. Wow, helm ya. Helm paling banyak. Jadi tidak menggunakan helm itu paling banyak. Karena kalau dilihat di etle itu kelihatan banget. Kelihatan ya? Iya, kelihatan banget. Jadi langsung nomor platnya di capture, langsung nanti dikirim ke pemiliknya. Dia tidak pakai helm. Ada foto, ada buktinya. Kemudian yang manual juga biasa dapatnya helm. Terus selain itu melawan arus. Melawan arus. Yang tadi saya di Jalan Pramuka itu, itu banyak sekali melawan arus. Kemudian kelengkapan berkendara. Kelengkapan berkendara, nah itu karena tadi kita tidak bisa ngecek secara etle, jadi kita ngecek secara langsung. Nah itu kelengkapan berkendaranya yang paling banyak. Kemudian anak di bawah umur. Anak di bawah umur tadi anak-anak sekolah itu banyak kita dapatin di jalan karena memang mereka belum cukup umur untuk bawa kendaraan itu, begitu. Nah, kemarin kan ada sebenarnya bukan hanya kejadian yang baru-baru itu, iya. Jauh sebelumnya itu ada juga banyak kejadian-kejadian anak di bawah umur, terutama yang anak sekolah, apalagi yang SMP. Betul. Yang belum 17 tahun, belum mempunyai SIM. Nah, yang pengen saya tanyakan ke Pak Kanisius ini dari pihak Polresta Palu sendiri selaku Bapak juga dari Kepala Satuan Lalu Lintas itu melihat itu sebenarnya regulasi atau peraturannya itu seperti apa? Jadi tektokannya itu antara pihak kepolisian dengan pihak sekolah atau pihak kepolisian dengan orang tua? Jadi kami kemarin sudah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Kita langsung berkoordinasi. Kebetulan saya juga langsung ditelepon sama Bapak Wali Kota karena itu menjadi atensi beliau banget. Jadi saya juga apresiasi dengan quick responnya beliau untuk menangani masalah kecelakaan kemarin itu. Jadi regulasi yang ada memang anak di bawah umur dimanapun di seluruh Indonesia itu memang tidak boleh bawa kendaraan. Yang menjadi prioritas kita adalah pihak sekolah membantu kita juga. Jadi bukan hanya kami pihak kepolisian, kami pemerintahan, tapi pihak sekolah juga ikut membantu ambil bagian dengan memberikan informasi kepada orang tuanya. Untuk tidak mengizinkan anaknya membawa kendaraan ke sekolah. Nah, selain itu, anaknya tidak diizinkan bawa ke sekolah, nanti kita dapat ada sanksi sosial juga. Orang tua yang masih anaknya bawa kendaraan itu ke sekolah, itu akan dipanggil. Jadi, kendaraan itu akan digembosin sama pihak sekolah. Nanti orang tuanya yang harus datang untuk ngambil kendaraannya itu, baru bisa dilepasin. Nah, setelah itu kalau dia masih melanggar, kita sudah ada MOU dengan pihak sekolah, SMP maupun dengan Dinas Pendidikan. Jadi nanti akan kita panggil ke kantor polisi. Jadi kendaraannya kita angkut, kita bawa kantor polisi, kita tilang. Baru dijual motornya, tidak? Baru nanti dia akan ikutin sidang. Si orang tuanya ikut sidang. Nah, selain itu kenapa kita menghimbau seperti itu? Gambaran sedikit nih, hasil kita komunikasi. Seharusnya masyarakat, orang tua, siswa maupun keluarganya sudah paham. Dan apalagi sekarang ini kan ada program mau buat untuk mobil mengangkut sekolah, siswa-siswa sekolah. Bus. Nah, itu sangat bagus program pemerintah. Nah, dari program itu ini adalah solusi untuk
Salah satunya Salah itu satunya ya, untuk ini. Nah, solusi karena itu ya. alasannya orang tuanya sibuk, tidak bisa ngantarin anak-anaknya ke sekolah. Nah, padahal ya saya jadi contoh aja ya. Iya. Misalnya anggota saya itu apel jam 6 pagi di Satlantas sana. Oke. Apel jam 6 pagi biasanya ketika saya ngambil apel, mereka membawa anak-anaknya sampai segitunya loh. Bawa anak-anaknya, jadi setelah selesai apel, Baru mereka ngantar anak-anaknya ke sekolah. Karena saya ngambil apel paling nggak lama, ya paling lama 30 menit. Setelah selesai apel, mereka mengantarkan anak-anaknya sekolah. Berarti menyempatkan diri untuk mengantarkan anak-anaknya sekolah. Dan kita juga pernah merasakan jadi anak-anak. Betul. Kita diantarkan orang tua ke sekolah itu merasa bangga, Betul. merasa nyaman, ada yang melindungi kita ketika sampai ke sekolah. Nah, seharusnya mindset dari orang tua yang ada khususnya di wilayah Kota Palu ini, dengan kami sudah berupaya begini, kami membuat aturan perda yang mengatur bahwa anak-anak sekolah khususnya SMP yang belum cukup umur diantar orang tuanya, seharusnya lebih peduli, lebih care sama anaknya. Kami aja pihak kepolisian, kami pihak pemerintahan, iya kami memberikan sosialisasi, peduli sama anaknya. Masa orang tuanya nggak sayang sama anak-anaknya? Nah itu. Berarti terkait permasalahan anak di bawah umur yang membawa kendaraan sendiri itu kesadaran dari orang tua yang ada di rumah ya. Betul. Jangan berlandaskan sayang anak, pada akhirnya anak sendiri juga Anak yang jadi sendiri. korban. Nah, Ya. jangan beralasan juga sayang anak tapi anaknya dibeliin motor. Nah itu juga, itu bahaya juga ya. Masa tidak diperhatikan keselamatannya? Oke, nah itu menjadi poin penting juga nih dari pembahasannya kita di Soal Palu kali ini. Semoga buat orang-orang tua yang nonton ataupun mungkin buat teman-teman di sini bisa dikasih tahu sama orang tuanya atau keluarganya di rumah kalau misalnya ada keluarga ataupun anak yang di bawah umur membawa kendaraan sendiri ke sekolah ya. Kalau bisa mulai sekarang itu diberitahukan, nanti kalau bisa diantar saja ya. Betul. Atau sekarang ini kan sebenarnya sudah fleksibel, ada ojek online. Betul. Ini, ya. Nah tapi selain itu kalau diantar jangan cuma ngantar bapaknya aja yang pakai atau ibunya yang pakai helm. Itu Anaknya juga disuruh pakai helm. Itu juga. Iya itu demi keselamatan. Buru-buru ini baru bangun dikasih bangun, anaknya kasih bangun pakai kaki lagi, mah antar lu saya mah. Belum cuci muka. Nah itu poin penting lah dari Pak Kanisius terkait tentang anak di bawah umur belum memiliki SIM tapi sudah bawa kendaraan ke sekolah ya. Nah kita mau ke kuis dulu nih kayaknya ini ya, karena ada barang yang spesial yang bakal menjadi hadiah di kuis Soal Palu episode ke-24 kali ini, yaitu helm dari Polresta Palu nih. Ini helmnya nih ya. Tuh. Ini helmnya ada dua model ini ya. Ya. Ini satu. Ini dari kita dari Lantas kita mengupayakan untuk helm ini. Kemudian ini dari pihak ketiga membantu kita, sponsor, ya. Sponsor kerjasama. Kerjasama, betul. Nah, oke. Jadi kita mau ke kuis dulu nih. Jadi siap baik-baik nih buat kalian semuanya yang mungkin helmnya sudah busuk di rumah. Sudah 100 kali ya kena hujan dan matahari ya. Pengancingnya itu sudah bakaran di sini. Nah, ini kesempatannya kalian untuk mendapatkan helm baru nih. Ya, ini spesial dari Polresta Palu ya. Nah, pertanyaannya ini masih sama seperti kuis-kuis sebelumnya, jawaban yang cepat dan juga tepat ya. Ada 3 helm yang bakal kita bagi di segmen kuis kali ini. Nanti di segmen berikutnya nanti ada 3 helm juga nih ya. Oke, disimak baik-baik nih pertanyaannya. Pertanyaannya, pelanggaran apa yang tidak diperbolehkan bagi pengendara di jalanan? Ayo coba sebutkan pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berkendara di jalanan. Silakan langsung jawab dengan cepat dan tepat nih. Nah, Pak Kanisius, sambil kita tunggu jawaban dari penonton. Jadi kita mau sounding sedikit dulu dari sponsor kita yaitu Otopia Palu. Jadi ini merupakan sebuah jasa coating dan juga detailing mobil. Siapa tahu mungkin penonton ataupun mungkin teman-teman di Polresta Palu mau detailing atau coating untuk mobil ya, kendaraannya, bisa dibawa langsung ke Otopia Palu.
Jadi coating ini untuk menjaga kilap mobil agar tetap terlihat baru dan tidak kusam, mencegah jamur dan juga ada tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama cek kondisi mobil, pembersihan, poles mobil, dan juga detailing dan juga coating. Nah, jadi tersedia 4 paket coating dengan jumlah layer yang berbeda-beda. Banyak promo di bulan ini di Autopia Palu. Salah satunya diskon 50% untuk semua jenis mobil. Ada diskon dan free lainnya yang diumumkan. Tinggal cek saja Instagramnya @autopia_palu. Tuh. Alamatnya di Jalan Jenderal Waski Rahmat. Nanti silakan dikunjungi saja untuk tempatnya dari Autopia Palu. Kalau buat mobil dinas dapat diskon nggak? Siapa tahu Autopia nonton mobil dinas? Nah tuh tadi sedarian. Bisa barter 10 pelanggaran ya. Nah, jadi Autopia Palu ini ada tagline-nya. Autopia Palu, kinclong maksimal, bayar minimal. Tuh. Nah, gimana tim dari... Oh, masih dicatat. Kalau lama mencatat ini termasuk pelanggaran juga nggak Pak? Oh, tidak. Tidak. Oke, kita masih cek and recheck untuk jawaban dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar. Nah, sambil menunggu, berarti kemarin juga salah satu kegiatan sosialisasi itu juga bagi-bagi helm gratis juga. Kemarin udah di mana saja tempat? Kemarin kegiatannya itu di di depan pertokoan, di depan pertokoan Udayana, kemudian di Gajah Mada, kemudian di jembatan itu pertigaan yang dekat gereja, terus Samratulangi, ya, terus tadi itu di Ki Hajar Dewantara. Oh. Berarti ini bagi-bagi helmnya selama operasi patuh Tinombala ini atau tergantung ini masih ada tersedia sponsor ini. Karena kita juga nggak mungkin menyediakan sendiri, tapi kita bekerja sama. Tapi program-program itu selalu ada. Ada, ya, betul. Jadi programnya di Polresta Palu ya. Sebenarnya menumbuhin kesadaran sih buat masyarakat. Oh betul. Kalau kita aja peduli bahwa keselamatan mereka di jalan gimana, kita nggak nilang mereka, tapi kita memberikan mereka helm. Cuma kan cuma kadang-kadang kan ada yang berpersepsi ketika melihat polisi di jalan, dia udah takut duluan, dia nggak pakai helm udah takut duluan, dia udah muter balik biasanya. Betul. Padahal orang hanya cuma mau diajak kenalan saja sama polisi yang lagi stay ini. Oke, Pak Kanisius dan juga teman-teman yang nonton, kita sudah punya jawaban nama pemenangnya nih ya. Jadi mungkin kalian sudah menuliskan beragam pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di jalan ya, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Nah, untuk pemenangnya yang pertama itu dia jawabnya lawan arus. Iya, betul. Nah, itu betul, salah satunya. Jadi selamat untuk M. Sofiana Adam. Tepuk tangan dulu dong. Nanti akan di DM sama tim dari Soal Palu untuk mendapatkan 1 buah helm dari Polresta Palu. Untuk pemenang kedua tidak pakai helm. Betul. Nah, itu salah satunya. Tuh. Nah, itu dijawab sama akun underscore susah sekali namanya. SHRN Acia. Tepuk tangan dulu dong. Dan yang ketiga, ini jawabannya knalpot brong. Betul. Ya, atau bogar, betul juga. Selamat kepada Hendra 240861, ini nomor HP-nya dia taruh di sini kayaknya ya. Luar biasa ya. Ya, selamat untuk Hendra 240861. Selamat, tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk pemenang, 3 orang pemenang di segmen kuis kali ini itu nanti akan di DM sama tim Soal Palu untuk mengambil hadiah helm dari Polresta Palu. Bisa pilih warna, maksudnya dia mau ini atau itu bisa juga? Bisa. Oh bisa. Tapi Berarti kalau stok yang ada. Berarti yang ada ya. Jangan lupa request ya. Oke. Mungkin yang segmen kedua, yang pertama mungkin yang warna ini, nanti segmen bisa mungkin ya. yang ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Kanisius nih ya. Tadi kita sudah sempat bahas soal operasi patuh Tinombala, kemudian 10 poin yang jadi target
pelanggaran yang harus di apa ya ditangani sama Betul. pihak kepolisian ya. Terus juga tadi sempat sounding juga soal pengendara di bawah umur yang belum memiliki SIM, terutama untuk anak-anak sekolah. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Kanisius, Iya. Bapak sebagai seorang Kasat Lantas punya tips enggak untuk para pengendara baik itu roda 2 dan roda 4 yang nonton sekarang ini agar terhindar dari tilang selama operasi Patuh Tinombala 2024 ini? Oke. Ada beberapa tips dan trik ketika Bapak Ibu yang Kayaknya jangan trik Pak, berkendara. bahaya kalau trik. Oh, trik dia bahaya. Tips saja ya. Oh, tips saja. Kalau trik bahaya. Nanti kalau trik taunya ada kegiatan di sini dia tahu ya. Betul, Oh, ya. lolos nanti. Berarti tipsnya. Ya, tips-tipsnya. Tips-tipsnya yang pertama ketika Bapak Ibu berkendara kendaraan, tolong perhatikan kelengkapan kendaraannya terlebih dahulu. Pertama kelengkapan dari kendaraannya, misalnya spionnya. Oke. Nah, spionnya, apakah ada spionnya? Terus knalpotnya. Knalpot. Knalpotnya bogar apa enggak? Betul. Kalau dia bogar, Bapak Ibu di jalan ketemu kami, otomatis Ya, dapat akan surat ditindak. cinta. Betul. Terus bahan bakarnya dong diperhatikan. Maksudnya Bahan bakar dari bensin error atau tidak atau gimana? Iya, nanti takutnya mau jalan tiba-tiba berhenti sendiri di tengah jalan, nah, tidak Iya, ada yang bahaya juga, bantu. udah Iya, ada bantu. itu bahaya. Itu tips yang pertama. Yang kedua, setelah tadi melengkapi kelengkapan dari kendaraan, sekarang kelengkapan dari lalu lintasnya. Oke. Kelengkapan lalu lintasnya apa aja? Udah punya SIM belum? Betul. Betul. Sudah punya SIM, kemudian STNK-nya jangan lupa STNK. Iya. Setelah punya SIM, STNK dan kelengkapan pribadi lainnya, silahkan bawa kendaraan. Itu istilahnya normal dan standarnya ya seperti Iya, itu ya. standar seperti itu. Nah, Jadi- selain tadi itu udah kelengkapan Oke. pribadi, jangan lupa helmnya dipakai. Helm. Nah, kalau boncengan juga helm yang di belakangnya juga dipakai. Itu. Nah, jadi itu dia tips standar ya. Standar ya. Pokoknya- Kalau mau lebih lengkap lagi, misalnya pakai helm, tapi kalau di Palu panas. Iya, betul. Nah, mau pakai jaket, kemudian pakai sepatu, tapi karena di Palu panas kan kita sesuaikan sama lokasinya. Intinya dia safety riding. Betul. Ya. Nah, safety riding penting dan juga kelayakan motor juga. Itu jangan motor kesan dari kebun dibawa ke dalam kota. Juga itu. Bahaya, betul. Nah, itu dia tips tadi dari Pak Kanisius, Kasat Lantas Polresta Palu. Jadi standarnya yang disampaikan sama Pak Kanisius tadi itu bisa kalian save, catat, bisa sampaikan juga ke teman-teman dan juga keluarga yang ada di rumah ya. Itu sudah paling aman sekali. Paling Tidak aman. akan dapat surat cinta ya. Paling akan dapat senyum smile dari para personel kepolisian dari Polresta Palu ya. Nah, lanjut lagi nih Pak Kanisius. Operasi ini kan hanya berlangsung kurang lebih 14 hari. 2 minggu ya? Iya, berarti 2 minggu. Operasi Patuh Tinombala 2024. Nah, apa yang dilakukan sama pihak kepolisian terus di wilayah cakupan dari Polresta Palu ketika operasi ini sudah selesai? Oke. Maksudnya apakah warga tetap taat, maksudnya harapannya tetap taat ditingkatkan lagi atau pada akhirnya lagi jadi loss lagi, longgar Oke, lagi? tadi kan sudah saya sampaikan di segmen awal bahwa kita tujuannya itu menciptakan Kamsel Tipcar Lantas. Jadi ini tujuan sebenarnya mengasih warning, Oh ya. warning kepada masyarakat bahwa oh kita ngadain operasi. Setelah operasi jangan kendor. Ya setelah operasi tetap harus patuh berlalu lintas karena tadi udah di warning. Berarti kalau setelah operasi yang tadinya kita mungkin hanya kasih teguran, setelah operasi malah kita bisa kasih tilang itu pelanggarnya. Ya, pelanggarnya karena tadi kita sudah istilahnya kita selama operasi ini kita sosialisasi nih, menghimbau kepada masyarakat, masih kegiatan himbauan kepada masyarakat bahwa oh ketika berkendara tuh tolong lengkapi kendaraannya karena keselamatan Anda di jalan tuh berawal dari pelanggaran. Pelanggaran, betul. Jadi harapan dari Polresta Palu sendiri dan juga pihak kepolisian Republik Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah setelah operasi Patuh Tinombala 2024 ini bisa meningkatkan, menumbuhkan lagi ya, menambah kesadarannya masyarakat semuanya untuk patuh
dengan berlalu lintas ya, seperti Betul. itu. Jangan maksudnya, oh so habis nih operasi tinombala, oh so boleh sudah lepas helm. Jangan. Enggak, ada jangan. Nggak boleh. Iya. Nah, yang namanya patuh lalu lintas selama masih hidup ya. Iya, jadikan itu kebudayaan. Iya, Betul. jadikan kebudayaan. Jangan jadikan itu keharusan. Betul. Kalau sudah tumbuh kebudayaannya, otomatis menjadi kebiasaan sehari-hari dan itu akan turun sampai dengan generasi berikut-berikut. Oke. Nah, Pak Kanisius, saya mau ajak dulu Pak Kanisius untuk coba ya, ada minuman si boba Indonesia cabang Palu di depan ini. Kita mau tester dulu ya, siapa tahu sudah haus nih kayaknya ya. Oleh nih, ini ada pipet saya kasih ke Pak Kanisius satu. Oke. Tinggal dipilih nih. Ini ada yang coklat. Ini ada Green tea. Green tea ya? Green tea ya? Sama ini vanilla nih kayaknya. Mau pilih yang mana Pak? Silakan ambil dulu Pak. Oke. Yang dekat saya aja. Yang mana dulu? Oh, yang dekat, oke. Silakan Pak. Ah. Iya. Oke, berarti saya yang coklat nih. Nah, buat kalian yang butuh minuman-minuman segar ya, atau kalian boleh langsung saja kunjungi outlet dari Si Boba Indonesia cabang Palu ya. Itu alamatnya di Jalan Sisingamangaraja. Tuh. Coba kita tes dulu nih. Gimana Pak? Langsung segar ya? Langsung semangat lagi. Langsung semangat lagi ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk varian menu dari Si Boba Indonesia cabang Palu ini itu ada signature matcha, dalgona, crunchy signature kakao, dan juga ada brown sugar boba fresh milk yang tadi sudah dites sama Pak Kanisius tuh. Nah, setelah ini kita bakal kuis lagi untuk bagi-bagi 3 helm ya dari Polresta Palu ya. Tapi saya mau tanya nih dengan Pak Kanisius, giat atau kegiatan-kegiatannya teman-teman yang ada di Satuan Lalu Lintas Polresta Palu ini kan hampir tiap hari ya. Terus kadang juga kayak tadi Pak Kanisius bilang ada sosialisasi ke sekolah atau mungkin kayak event-event yang memang mereka mengajak Polresta Palu ya dalam hal ini yaitu Satuan Lalu Lintas untuk terlibat di dalam kegiatan tersebut untuk memberikan sosialisasi. Nah, siapa tahu di sini yang nonton mungkin ada yang masih bingung itu gimana caranya untuk mengajak Satlantas Polresta Palu untuk menjadi bagian di dalam sebuah event kah atau kegiatan untuk berkolaborasi. Caranya gimana tuh Pak Kanisius? Oke, kita punya sosial media. Oke, Instagram Ya, Instagram kita ada Satlantas Polresta Palu. Satlantas Polresta Mungkin Palu. para penonton yang belum follow, yang belum follow atau yang membutuhkan informasi terkait lalu lintas seputaran Kota Palu, itu bisa di-follow, nanti bisa di-message di sana. Bisa di-chat, bisa bertanya. Misalnya ada yang bertanya, Pak, saya kemarin kena tilang, gimana harus saya mengambil tilangnya atau gimana prosedurnya. Kemudian, Pak, saya kemarin ada terjadi kecelakaan. Gimana saya teknik sih untuk melaporkan kecelakaannya. Nah, itu kita punya Satlantas Polresta Palu. Kemudian kita juga punya TikTok sama, namanya di Satlantas Polresta Palu. Nah, itu mungkin bisa lihat, itu kekreatifan dari tim media kami dari Satlantas. Intinya satu, untuk membuat Palu lebih tertib. Ya, itu motivasi ketika saya masuk ke Satlantas Polresta Palu, saya membuat moto di sana. Demi Kota Palu lebih tertib. Ya. Jadi untuk menjangkau dan juga sosialisasi tertib lalu lintas di Kota Palu ini, semua aspek dan juga ranah itu dimasuki sama Satlantas Polresta Palu. Satlantas Polresta Palu. Sosial media. Ya. Oh, kita juga punya Facebook. Ada. Facebook juga namanya sama. Terus kita juga punya YouTube. YouTube juga namanya sama. Nah, itu bisa menjadi salah satu tempat fast respon juga ya. Iya, fast respon. Nanti kalau kita tidak monitor di lapangan mungkin karena personil kami juga terbatas di lapangan. Jadi kalau memang ada butuhkan informasi yang mungkin lebih cepat, lebih gampang, sekarang sosial media
tinggal di chat nanti dikabarin ke kami. Di bio-nya itu ada semacam kayak call center gitu, nah, ada nomor yang bisa Ada nomor telepon, ada. ada nomor telepon di situ. Nanti itu langsung connect ke Polres. Oh gitu. Nah kalau itu teknis untuk menghubungi nih. Kalau prosedurnya misalnya mengajak satuan lalu lintas Polresta Palu untuk hadir di event-event. Oke. Nah, ada prosedur seperti apa? Kalau prosedurnya kita terima surat. Jadi tapi suratnya nanti misalnya ada event apa, mencari narasumber di bidang apa. Karena di satu Polres itu kan ada beberapa fungsi. Oh iya. Jadi ada fungsi reserse kriminal, ada fungsi intelijen, ada fungsi ini narkoba. pengennya mau kegiatannya mau diisi Sama siapa nih? Siapa nih? Ya. Kalau misalnya sama satuan lalu lintas nanti dari surat yang menuju ke Polres itu diarahkan untuk misalnya Satlantas Polresta Palu memberikan arahan terkait dengan lalu lintas, terkait dengan kamsel keselamatan berlalu lintas, ataupun terkait dengan budaya berlalu lintas yang baik bagaimana. Oke. Nah, kuis penonton tidak sabar next closing. Saya baca itu. Sabar nih, buat yang tidak sabar lagi untuk mendapatkan helm dari Polresta Palu nih ya. Jadi itu caranya kalau misalnya kalian mau ajak satuan lalu lintas Polresta Palu untuk berkolaborasi di event kalian ya. Caranya bisa hubungi lewat DM sosial media Instagram. Nanti ada kontak call centernya di bio-nya atau bisa menyurat langsung ke Polresta Palu. Betul. Ya. Nah, tinggal nanti dipilih saja pengennya di kegiatannya kalian tuh mau ada sosialisasi apa yang narkoba, kriminal, Betul. lintas, semuanya nanti itu bisa. Tuh. Nah, kita bakal masuk ke kuis nih. Ada 3 produk helm dari Polresta Palu yang akan kita bagi ke penonton yang bisa jawab pertanyaan dengan benar. Simak baik-baik pertanyaannya, ya. Pertanyaannya adalah benda apa saja yang kira-kira nih wajib dibawa ketika berkendara? Tuh, ayo bendanya ya, benda. Kalau tadi kan kita menyebutkan pelanggaran, sekarang ini benda ya. Benda apa kira-kira yang wajib kita harus bawa ketika kita berkendara? Nah, 3 jawaban tercepat nanti akan mendapatkan helm nih dari Polresta Palu ya. Ini keren nih helmnya Pak. Nih. Ini berarti kalau kayak pengadaan begini itu dari Polresta Palu yang pilih warna. Iya. Cuma kita juga ngecek ketersediaan di sana. Nanti misalnya kalau yang hubungannya biasanya sama lalu lintas kan memang warna putih ya. Iya. Nah, tapi kalau memang ketersediaannya nanti warnanya hitam atau biru, apalagi kita ngambil yang warna-warna yang soft ataupun yang gelap biar bisa ya buat masyarakat lah. Tapi tetap ada lalu lintasnya. Ya. Wah, ini ada juga yang edisi warna abu-abu hitam. Nih. Kalau ini kolaborasi dengan salah satu sponsor ya. Iya. Jangan kamu sudah dapat nanti helm ini kamu jual di di sosmed lagi di Facebook. Jual cepat. Jual cepat. Aduh. Oh, udah ada. Oke. Sebelum kita bakal bacakan pemenangnya ya. Jadi buat penonton semuanya yang pengen mau coating ataupun detailing mobil, kalian bisa langsung saja ke Otopia Palu. Alamatnya Jalan Basuki Rahmat ya, mumpung ada diskon 50% tuh di sana. Kemudian juga kalau misalnya pengen mencoba minuman-minuman segar yang ada di Siboba Indonesia cabang Palu, kalian bisa order saja langsung di Jalan Sisinga Mangaraja. Oke, kita langsung saja untuk bacakan pemenangnya. Untuk yang pertama ini jawabannya dia tulis, ini tadi dia tidak sabar kuis. Oh, maksudnya dia ini tadi yang spill bilang ayo kuis gitu. Berarti dia antusias tuh dapat helm. Nah, helm dicuri orang ini. Oke, ini pemenang pertama. Selamat untuk Ariska. A-nya ada 3 underscore. Tepuk tangan dulu dong.
Terus untuk pemenang kedua itu jawabannya dia jawab benda yang wajib kita bawa yaitu STNK, Betul. SIM, Betul. sama helm. Oh, selamat untuk Syafiun underscore, tepuk tangan. Dan juga yang ketiga ya, ini benda yang wajib dibawa ketika berkendara yaitu pasangan, dia bilang. Tidak ada, jawabannya ada di kolom komentar situ ya. Tapi selamat untuk Hicks V03, tepuk tangan dulu dong. Tuh, luar biasa nih. Selamat untuk pemenang kuis segmen kali ini, nanti akan di DM sama tim Soal Palu untuk mengambil hadiah helm dari Satuan Lalu Lintas Polresta Palu. Nah, kita sudah bagi-bagi hadiah, sudah review ini juga minuman dari sponsor kita itu si Boba. Dan sebelum kita bakal mengakhiri perjumpaan kita di Soal Palu episode ke-24 kali ini, saya punya sedikit pertanyaan ke Pak Kanisius nih ya, karena jarang-jarang paling kalau ketemu sama Pak Kanisius ini biasa kita lagi naik kendaraan, beliau di pinggir jalan tuh biasa lagi monitoring atau lagi kontrol lintas. Nah, saya mau tanya sama Pak Kanisius nih soal ini apa jalan yang lawan arus tuh Pak. Nah, tuh ada kan beberapa jalan ya, area jalan yang sebenarnya dulunya itu adalah jalan yang dua arah nih ya. Tapi sekarang karena mungkin sebelumnya karena ada semacam kayak apa namanya kayak misalnya rekayasa jalan ya. Akhirnya orang berasumsi kalau oh ternyata jalan itu yang tadi sekarang ini udah satu arah, nah, tapi mereka masih menganggap itu dua arah. Nah, contohnya itu kayak di Jalan Kimaja, Pramuka, di mana lagi tuh Pak? Kalau Kimaja itu sebenarnya masih dua arah. Oh itu masih dua arah? Masih dua arah. Okay. Nah, kalau Kimaja. Kalau Pramuka itu udah satu arah. Di dekat masjid yang di Palu Barat, masjid. Oh ini Masjid Jami ya, Wahid Hasim. Ya, Wahid Hasim. Itu satu arah tuh. Satu arah itu. Ya, dari arah sana. Pokoknya dari jembatan Kimaja terus sampai di pertigaan SPBU gitu. Ya, terus yang dari arah di masjid yang banyak orang Arab. Sisa Jufri. Sisa Jufri. Oh, iya. Nah, ya dari arah itu Kesana yang ke sini masuk ke traffic light itu satu arah gitu. Nah, yang kayak pelanggaran-pelanggaran yang kayak gitu maksudnya itu kan kadang biasa di luar dari jangkauan. Dari petugas kepolisian juga ya. Tapi dari Pak Kanisius sendiri nih, kira-kira punya himbauan apa ketika mendapati sebuah jalan yang sebenarnya itu jalannya satu arah, jangan jadi dua arah, atau mungkin itu jalan seharusnya kayak Kimaja tadi yang Pak Kanisius bilang itu sampai sekarang masih dua arah, tapi orang menganggap itu satu arah. Padahal Kasian dua arah. yang dari arah sana ya. Nah, kira-kira ada himbauan apa yang pengen disampaikan? Himbauan dari saya untuk para penonton Soal Palu sekalian, jadi yang lewatin, yang nemuin jalan-jalan seperti itu tadi, itu tolong perhatikan rambu-rambunya, karena pasti ada rambu-rambu di setiap jalan itu. Kalau dia memang masih dua arah, dia pasti tidak ada rambu-rambunya, berarti dia memang masih dua arah. Tapi kalau dia udah satu arah, pasti ada rambu-rambu bulat, kemudian silang. Iya, silang. Berarti nggak boleh, itu jalurnya satu arah, bulat garis itu, berarti nggak boleh dia lewat. Berarti patokannya yang pertama rambu-rambunya di ujung jalannya itu ya. Nah, terus selain itu sebelum dipasang rambu itu, kita kan tadi sudah ada rekayasa lalu lintas. Nah, itu seharusnya itu salah satu sosialisasi kita ke masyarakat. Tapi memang agak susah untuk memenuhi karena semua pengguna jalan kan belum tentu udah tertib dengan lalu lintas. Dan belum tentu mereka memang sudah punya SIM dan mengerti rambu-rambu yang ada gitu. Oke, berarti intinya jangan memaksakan sebuah jalan yang ketika itu adalah satu arus, satu arah ya. Satu arah. Sama seperti hubungan ya, kalau sudah tidak searah ya jangan dipaksakan sudah ya. Memang jana ya. Oke. Oke. Terima kasih buat Pak Kanisius terima kasih. dan juga tim yang hadir. Terima kasih ya sudah mau mampir lagi di Soal Palu kali ini.
Yang pertama pengen kita sampaikan buat Pak Kanisius dan juga personil lainnya yang ada di Satuan Lalu Lintas. Semoga lancar-lancar dalam bertugas, sehat selalu. Amin. Ya. Semoga buat masyarakat semuanya juga yang mungkin masih sering-sering melanggar, semoga yang nonton ini sudah mulai menumbuhkan kesadaran. Betul. Nah, yang nonton juga bisa di-share juga ya untuk info-info yang penting-penting yang bermanfaat dari pembahasan kita di Soal Palu kali ini, edisi bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Palu. Semoga bermanfaat pokoknya. Terima kasih juga buat yang sudah nonton, penonton setianya Soal Palu ya. Jangan lupa subscribe YouTube dari Soal Palu, follow juga Instagram dari Soal Palu TV, sama Satlantas Polresta Palu tuh. Jangan lupa di follow ya, biar ada info-info penting mengenai lalu lintas yang ada di Kota Palu. Buat para pemenang semuanya nanti akan dihubungi sama tim dari Soal Palu. Terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita, ada Otopia Palu dan juga si Boba Indonesia cabang Palu. Terima kasih banyak semuanya. Saya Randy Brandy dan juga saya Pak Kanisius. Sampai ketemu lagi di episode Soal Palu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.